Ya, mungkin pertama kali saya akan ke Pak Alexander. Pak Alexander, sebenarnya kita tahu bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi di hari ke-14 penerapan PPKM darurat muncul banyak ini berita-berita di daerah yang mereka menolak dengan ada ke PPKM darurat karena memang tidak diikuti dengan bantuan ekonomi. Sehingga ini berpengaruh dengan kepatuhan mereka. Seperti apa, Pak? Ya, jadi apa yang kita lihat terjadinya benturan itu lebih kepada soal teknis. Misalnya soal membuka warung, berjualan. Dan memang itu sebenarnya terbuka ruang untuk berjualan. Tapi ada pembatasan waktu. Dan kemudian ada pembatasan jarak antara orang yang berjualan teh botol dengan berjualan bakso. Yang selama ini mereka berkolaborasi, yang makan bakso akan minum di teh botolnya, dan sekarang mereka dibikin jarak, ini tentu yang terjadi penolakan. Tapi sebenarnya kalau ini dikomunikasikan, ini sebenarnya pengertian itu akan sampai kepada pelaku-pelaku pasar yang ada di sektor informal ataupun di sektor non-formal. Jadi memang adalah tugas kita juga semua untuk bisa mengkomunikasikan ini. Bahwa pemerintah tidak mengunci untuk mereka yang memang melakukan pelaku pasar dalam rangka menyambung kehidupannya. Tetapi ada pembatasan-pembatasan, yaitu soal jam pelayanan, tidak boleh makan di tempat, harus dibawa, dan kemudian tidak boleh menciptakan kerumunan, baik antara sesama yang jualan dengan jualan lainnya. Ini yang menjadi persoalan, karena selama ini mereka berkolaborasi. Tapi oleh karena pembatasan-pembatasan tersebut, mereka harus dipisahkan. Tentu ini memang butuh proses untuk bisa komunikasi ini bisa sampai. Tapi pemerintah juga tidak lepas tangan dengan demikian saja, bahwa bantuan-bantuan PPKM darurat juga sudah disiapkan. Ada bantuan UMKM, dan kemudian juga ada berupa bantuan langsung tunai. Ini juga sudah disiapkan 300.000 per bulan, dan kemudian juga ada bantuan optimalisasi kartu sembako, dan kemudian juga berbagai dukungan-dukungan lainnya, termasuk paket obat gratis, dan kemudian paket sembako yang sudah diberikan ke daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan telemedicine. Kendati pun layanan telemedicine itu juga gratis, paket obatnya juga gratis. Tapi tidak semua juga orang hidup di dalam digital. Banyak juga yang memang tidak bisa menjangkau telemedicine tersebut, sehingga pemerintah juga harus hadir di sana. Artinya seluruh kemungkinan yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka mensukseskan PPKM darurat ini pasti akan ditembus, dan tentu dalam hal ini kata kuncinya adalah komunikasi. Sehingga baik komunikasi risiko, baik juga komunikasi dalam implementasi aturan, dan tentu memang saya setuju dengan pembicara sebelumnya, memang harus ada pendekatan humanis. Dan di setiap daerah tentu mempunyai karakter yang berbeda. Dan oleh karena itu memang bahasa lokal, kearifan lokal, ini memang harus banyak kita pergunakan untuk bisa mengimplementasikan tersebut. Jadi sepanjang parameter-parameter epidemiologi belum tercapai, tentu instrumen ini harus lanjut. Sampai nanti akan terjadi pelandaian, positivity rate misalnya di bawah 5%, BOR sudah mendekati 60%, dan juga kasus harian sudah di bawah 10.000. Baik, ditahan dulu Pak Alexander, dan pemirsa, saya jeda sejenak dengan kita akan melihat sebenarnya bagaimana informasi mengenai saat ini, karena angka positif begitu tinggi dan juga membuat masyarakat begitu menanti donor plasma konvalesen, pemirsa. Dan saat ini PMI DKI Jakarta menjadi salah satu destinasi favorit untuk mereka ingin mendonorkan. Seperti apa kondisinya? Langsung saya akan tanyakan kepada rekan kami Cornelia Ami. Ami, silakan. Iya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Memang sesuai dengan lonjakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat, ini yang diburu tidak lagi hanya oksigen, tidak lagi hanya obat-obatan, tapi juga plasma konvalesen. Nah, tapi apakah kemudian permintaan ini sudah sesuai dengan ketersediaan plasma konvalesen yang ada di PMI DKI Jakarta? Ini akan kita tanyakan langsung. Sudah bersama dengan saya ada Dr. Niken Rici, MBiomed sebagai Kepala UTD PMI Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam, Dok. Selamat malam.
Dok, saya mau tanya dulu sampai dengan saat ini PMI di Jakarta ini sudah berhasil mendistribusikan berapa kantong plasma konvalesen dok ke seluruh Indonesia? Oke, dari awal pandemi kita sudah mendistribusikan sekitar 8.322 kantong. Oke, itu sampai dengan saat ini. Tapi untuk sehari-harinya ini rata-rata sudah berhasil mendapatkan berapa kantong plasma dari sekian banyak donor dok hari-harinya? Oke, jadi pada awal pandemi atau sebelum bulan Juni itu kita mendistribusikan sekitar 30 kantong per harinya. Namun kemudian sekarang di masa pandemi yang kedua atau tsunami yang kedua ini, satu hari kita bisa melayani proses sekitar 80 sampai 90 orang pendonor, jadi bisa sekitar mungkin 120-130 kantong plasma dalam sehari. Sebetulnya dengan jumlah donor perharinya bisa sampai hampir 100 orang, kenapa kemudian masih dinilai kurang begitu dok dari formulir pasien-pasien yang memang meminta donor konvalesen kepada PMI ini sebetulnya? Iya, jadi sebenarnya memang pada hari-hari ini kita sudah mencapai angka 80, tetapi ketika mulai terjadi lonjakan di awal bulan Juni, pada saat itu mungkin pendonor kita masih sekitar 30-an, tapi permintaan sudah mencapai 80 sampai 100. Sehingga memang ada tumpukan antrian itu yang masih belum terlayani, sampai dengan hari ini mungkin hampir sekitar 700 permintaan. Namun juga kita perlu melihat satu persatu ya, dari sisi permintaannya sendiri juga memang apakah sudah sesuai gitu permintaannya, karena penelitian sebenarnya belum selesai tentang efektivitas dari pemberian terapi plasma konvalesen ini. Sedangkan sekarang banyak sekali yang meminta ya, baik untuk pasien berat kritis, maupun pasien yang sedang berat gitu. Jadi sebetulnya masukan dari Dr. Niken sebagai pihak PMI adalah supaya adanya pemilahan lagi pasien yang bisa menerima plasma konvalesen ini begitu dok? Ya, mungkin kita sama-sama gitu kan untuk dapat memilih memang benar pasien mana yang paling sesuai untuk mendapatkan plasma konvalesen ini supaya tepat. Kendala lain mungkin dok mengenai dari donor dan juga penerima, apa yang kemudian kerap kali terjadi sehingga jarang kemudian langsung match dari donor langsung diberikan kepada pasien yang membutuhkan gitu dok? Iya, jadi memang banyak sekali antusiasme warga sebenarnya untuk mendonorkan plasmanya gitu. Bahkan mereka kadang-kadang sudah datang tapi sebenarnya di rumah sakit belum ada permintaan gitu. Jadi sebaiknya memang permintaan ini berasal dari rumah sakit terlebih dahulu. Kemudian siapa donornya lebih mudah nanti dialokasikan untuk pasien. Nah, saat ini banyak warga yang sudah datang donor, tapi memang ditujukan juga untuk pasien. Sayangnya ya, padahal kita berharap ada donor plasma sukarela, sehingga siapa pasien yang memang membutuhkan duluan nanti itu juga bisa mendapatkan. Terakhir mungkin singkat saja dok, antisipasi ini kan mungkin masih sedikit yang donor sukarela ya. Apakah dari PMI juga ada inovasi-inovasi dan juga mungkin ada pendekatan lebih mungkin kepada perusahaan yang karyawannya sudah pernah terpapar COVID-19 untuk langsung meminta supaya mereka mendonorkan plasmanya atau bagaimana inovasinya dok? Iya, nah memang ini kita juga di masa PPKM darurat, jadi memang ada kesulitan juga para pendonor untuk dapat keluar rumah. Jadi kami sudah menyediakan kayak surat keterangan bila diperlukan bagi pendonor yang mau masuk ke Jakarta, karena kebanyakan tinggalnya di daerah penyangga. Kemudian yang kedua kami juga menyediakan fasilitas untuk menjemput, ya tapi memang antara 3 sampai 5 orang, misalnya ada daerah yang berdekatan, maka kami bisa menjemput mereka. Kemudian yang ketiga kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi, organisasi, perusahaan komunitas, kita bisa melakukan screening massal, kemudian nanti bila sudah terseleksi minimal 12 orang kami akan datang ke sana membawa mesin aferesis kami untuk donor plasma konvalesen. Oke, itu mungkinnya supaya kita harapkan ini sama-sama tidak berkekurangan, supaya sama-sama ini ya, ketersediaannya mencukupi untuk para pasien yang membutuhkan. Terima kasih banyak Dr. Niken memberikan informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu dia tadi Caca mungkin sedikit masukan juga bagi para perusahaan-perusahaan yang memang menyadari bahwa karyawannya ini sudah pernah terpapar COVID-19 dan kemudian bisa dipergunakan untuk mendonorkan plasma konvalesen. Ini langsung saja hubungi dari pihak PMI. Kita sama-sama membantu mungkin sahabat-sahabat dan juga masyarakat lain ini yang terpapar COVID-19 dan masih membutuhkan antibodi dari kita yang sudah pernah terpapar COVID-19, tentunya dengan syarat yang sudah disampaikan sebelumnya. Terima kasih banyak dokter, itu dia tadi perbincangan kami kembalikan pada Anda Caca di studio. Terima kasih Cornelia Ami mengabarkan langsung dari PMI DKI Jakarta. Mungkin saya ke Pak Diki. Pak Diki, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat PPKM darurat ini sedang berjalan dan akan diperpanjang sampai akhir bulan supaya masyarakat bisa bertahan dan patuh?
Ya, tentu pertama adalah memberikan dukungan pada kelompok rawan, itu yang paling penting ya. Dan ini ya memang konsekuensi ya setelah 1 tahun lebih pandemi kita yang belum terkendali ini. Dan tentu karena kemampuan daerah ini berbeda-beda, meskipun yang di Jawa sendiri tentu peran pusat penting sekali. Dan saat ini kan sudah disampaikan tuh sama Pak Alex ya bahwa akan ada. Nah ini yang harus kejelasan ini yang harus disampaikan sejak awal dan juga tentu segera dengan distribusinya. Karena kalau tanpa itu sulit untuk masyarakat kita. Dan satu hal yang juga ingin selalu sampaikan bahwa dalam PPKM darurat ini kan ada WFH 100% tuh, yang orang-orang yang sebetulnya menerima penghasilan tetap, dan itu sebetulnya adalah orang-orang yang punya posisi sangat paling memungkinkan untuk tetap tinggal di rumah, dan itu untuk mengurangi mobilitas. Karena akan ada sebagian dari masyarakat kita yang pekerja informal ini yang memang akan butuh untuk keluar rumah dalam kaitan pekerjaannya. Nah untuk mengurangi mobilitas itu, ya yang WFH 100% ini harus dioptimalkan. Dan esensialnya itu harus dikurangi, kecualinya jangan terlalu banyak di periode yang berikut ini. Dan itu tentu saya yakin akan bisa banyak berdampaknya. Dan satu hal lagi ya kaitan masalah partisipasi publik ini adalah sekali lagi kejelasan ya. Kejelasan bahwa dia bisa apa dan bagaimananya ini yang tentu harus dikomunikasikan. Dan ini memerlukan orang yang memang tahu ya kalau bahasa Pak Ali tadi ya konteks wilayahnya, bahasa lokalnya. Nah kalau misalnya dia pasar ya pengurus pasarnya libatkan untuk mengkomunikasikan ini. Jangan sampai berbenturan ada aparat dengan masyarakat, dan karena akan beda jadi bahasanya dan kepentingannya tuh jadi nggak ketemu gitu. Nah kalau dilibatkan perwakilan mereka sendiri tentu akan lebih efektif ya. Baik, terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Alexander. Selamat bekerja kembali Bapak-Bapak. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Hermawan. Sebenarnya varian Delta ini bisa dikendalikan dengan PPKM darurat, penyekatan, WFH dan lain-lain. Karena di Amerika sendiri yang sudah lepas masker sebelumnya, sekarang angkanya naik 2 kali lipat. Nanti kita akan juga mengecek kondisi terbaru langsung dari Amerika Serikat sesaat lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya varian Delta ini bisa dikendalikan tidak dengan pemberlakuan kebijakan seperti PPKM darurat. Karena kalau kita melihat di Amerika Serikat dengan vaksin yang luar biasa bagus, kalau bisa kita katakan seperti itu, ternyata penambahan kasusnya 2 kali lipat. Tapi sebelum saya mengecek kondisi terkini di Amerika Serikat, mungkin saya tanya kepada Mas Hermawan, seberapa besar kita bisa berharap bahwa varian Delta ini bisa dikendalikan? Karena pernyataan dari Menko Marves juga susah juga ini, bagaimana? Ya kita belajar dari negara asalnya, dari India kan, varian Delta ini kan B1617.2. Di India memang pernah membuat badai yang luar biasa, tapi sekarang kenaikan kasus di India di bawah kita. Kita sekarang kenaikan kasus dan angka kematian tertinggi di dunia sekarang ini menurut Worldometer saya. Jadi kalau ditanya bisa nggak varian Delta itu dikendalikan? Bisa. Asal kecepatan kita dari aspek kebijakan dan perilaku, rekayasa perilaku, sejalan juga dengan rekayasa kebijakan. Nah ini kuncinya, termasuk komplement program adalah vaksinasi. Tapi vaksin itu bukan segala-galanya, komplement program, kira-kira begitu. Ya, sekarang saya akan mengecek langsung dari Amerika Serikat, sudah ada rekan kami Yandri yang siap mengabarkan di sana, karena Yandri tidak pakai masker, padahal di sana penambahan kasus luar biasa ada varian Delta. Yandri. Ya Caca, Anissa, untuk di Amerika Serikat secara keseluruhan memang terakhir 2 minggu, 3 minggu terakhir ini meningkat drastis, bahkan dari hasil data statistik sekitar 2 kali dari 2 minggu sebelumnya, dan saat ini ada sekitar 26.000 sekian per harinya, dan yang masuk rumah sakit pun ada peningkatan. Namun demikian dari data statistik mereka ini yang terinfeksi kasus baru disinyalir varian Delta, dan yang harus dirawat di rumah sakit ini mereka yang tidak divaksinasi. Memang saat ini Amerika Serikat ini juga mempunyai masalah bagi warganya yang saat ini masih enggan untuk divaksinasi. Terutama beberapa waktu yang lalu ini pejabat kesehatan menyatakan bahwa ada kesalahan informasi yang diberikan, yang beredar di masyarakat tentang vaksinasi, sehingga mereka sekitar 1/3 dari populasi dewasa warga Amerika Serikat tidak mau untuk divaksin, dan ini yang sangat rawan sekali untuk terinfeksi. Dan yang demikian juga bahkan dari data sekitar 99% yang terinfeksi ini adalah mereka yang tidak sama sekali belum divaksin,
Dan yang demikian juga yang masuk rumah sakit adalah mereka yang tidak pernah memperoleh suntikan vaksin. Dan hingga saat ini dari warga yang telah divaksin, yang saat ini total keseluruhan sekitar 58, sekian persen dari total populasi warga Amerika Serikat, dan sekitar hampir 70% setidaknya menerima dosis pertama dari dua vaksin, yaitu Pfizer dan Moderna, dan juga Johnson & Johnson. Dan hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat berusaha keras agar sisa atau 3 dari warganya ini segera untuk bisa divaksin. Dan untuk di kota New York sendiri, meskipun ada peningkatan dibanding dengan 1 atau 2 minggu yang lalu, namun jumlahnya masih relatif kecil, hanya 0,29 dari 100.000 warga. Sehingga hingga saat ini pemerintah daerah maupun negara bagian belum kembali mewajibkan ataupun sangat menyarankan untuk warganya menggunakan masker ataupun harus membatasi aktivitas. Untuk sementara masih tetap berlanjut, hanya di beberapa negara bagian yang tingkat vaksinasinya sangat rendah dan tingkat infeksinya juga menaik 2 kali lipat ini, yang saat ini untuk mempertimbangkan kembali menyarankan warganya untuk mengenakan masker. Bahkan di Los Angeles ini menyarankan warganya untuk mengenakan masker meskipun mereka juga telah divaksinasi. Ini karena melihat keganasan dari varian Delta. Namun dari pihak ataupun Badan Kesehatan Amerika Serikat dan juga Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini, dari data statistik, dari ketiga vaksin yang diizinkan di Amerika Serikat, yaitu Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson ini, mampu untuk menekan, bahkan mengendalikan akan varian Delta ini. Terbukti hingga saat ini, meskipun beberapa waktu yang lalu hampir seluruh warga Amerika Serikat ini banyak yang tidak mengenakan masker ataupun mengabaikan dari protokol kesehatan, namun jumlah penambahannya sangat relatif kecil sekali. Dan juga terbukti bahwa vaksin ini mampu untuk meredam atau menekan efek dari varian Delta, sehingga jumlah dari yang terinfeksi ini tidak ada yang sampai diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Caca, kembali ke studio. Ya, terima kasih Andri mengabarkan langsung dari Amerika Serikat, pemirsa, dan kita harapkan bahwa masyarakat patuh dengan PPKM darurat. Saya Caca Nisa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.